Pada video kali ini, saya akan memberikan cara bagaimana kita bisa merunning atau membuat virtual machine. Dan yang akan kita pelajari bab ini adalah yang pertama, install Ubuntu pada VirtualBox. Seperti yang kita ketahui, Ubuntu merupakan OS yang berbasis Linux. Lalu kita akan pelajari power off versus snapshot virtual machine, clone virtual machine, export import virtual machine. Sebelum itu, jika teman-teman sudah mendownload VirtualBox dan misalnya tampilan pertamanya adalah seperti ini. Namun, jika sudah terdapat banyak server-server, tampilannya akan menjadi seperti ini. Ada Ubuntu, Windows, dan lainnya. Untuk menginstal VirtualBox, teman-teman bisa ketik link di Google Chrome-nya seperti ini. Atau bisa langsung ke Google Chrome dan ketikkan download VirtualBox. Kita masuk ke Google Chrome. Lalu ketikkan download VirtualBox. Kita klik yang paling atas. Kita klik yang ini jika teman-teman menggunakan host OS Windows, dan jika bukan Windows, teman-teman bisa menyesuaikan dengan host OS teman-teman. Jika kita sudah mengklik yang ini, notifikasi downloadnya akan muncul di sebelah sini. Lalu teman-teman tinggal menginstalnya di file manager teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman juga perlu menginstal Ubuntu Server, yang dimana nanti Ubuntu Server akan dirunning ke dalam VirtualBox yang sudah teman-teman install. Cukup masukkan dengan Ubuntu Server di server, lalu pilih website yang resmi dari Ubuntu, yaitu ubuntu.com. Nah, seperti ini teman-teman bisa langsung downloadnya yang Ubuntu Server ya, jangan yang Ubuntu Text. Teman-teman bisa langsung mendownloadnya ini yang versi 24. Saya tidak mendownloadnya dan installnya karena saya sendiri sudah mendownload dan menginstalnya. Lalu kita masuk ke VirtualBox dan tampilannya akan seperti ini. Teman-teman bisa langsung klik New untuk membuat file dengan file ASO yang sudah saya sediakan. Di sini kita dapat membuat namanya opsional ya. Ini saya kasih nama Ubuntu Server. Dan teman-teman bisa melokasinya di file teman-teman. Nah, di sini saya memilih default. Nah, di sini saya memilih default. Lalu tipenya kita bisa pilih yang Linux. Dan versinya ini yang 64 bit. Oke, ini kita klik next. Di sini kita bisa mengatur prosesor yang kita butuhkan untuk merunning virtual machine atau Ubuntu kita agar cepat install. Ini saya ubah menjadi 3. Dan base memory-nya saya default aja. Lalu ini storage. Kita klik next. Lalu ini storage-nya 25 GB saja agar tidak terlalu berat. Lalu next lagi dan finish. Dan jika sudah, kita bisa langsung start. Dia sedang repair. Ini kita tunggu sebentar ya, mungkin agak lama. Karena kita belum memasukkan file ISO yang kita install, di sini kita bisa klik
tanda panah ini, lalu kita klik other dan masukkan file yang sudah di-download tadi. Kita open, lalu kita klik yang mount and retrieve. Dia akan masuk ke file tersebut dan otomatis memgunting file yang sudah kita buat, dan tunggu saja. Ini kita tunggu saja ya teman-teman. Jika teman-teman ingin tampilannya lebih besar, teman-teman bisa klik view dan full screen mode. Ini kita klik switch. Nah, ini tampilannya lebih besar ya teman-teman. Ini kita enter. Nah, ini kita pilih bahasanya, saya bahasa Inggris saja. Kita enter. Lalu ini down, ini juga down lagi. Ini kita lewati saja. Dan ini default saja. Kita down lagi. Ini kita down lagi. Karena saya tidak akan mengupdate-nya. Ini kita raw dulu ke bawah. Teman-teman bisa gunakan raw atas bawah di keyboard teman-teman. Ini atas dan ini bawah. Ini kita down lagi. Ini kita continue, lalu enter, dan ini masukkan nama teman-teman. Saya masukkan namanya. Kita raw bawah. Ini Mutiara server. Raw bawah lagi. Lalu teman-teman bisa masukkan passwordnya. Ini saya masukkan passwordnya dulu. Lalu ini kita down, dan ini down lagi. Ini menambahkan bagian yang lumayan lama. Kita tunggu saja ya. Jika teman-teman ingin melihat detailnya, teman-teman bisa raw bawah, lalu enter, dan ini dia sedang menginstal. Jika ingin kembali lagi, kita raw bawah lagi dan kita enter. Tunggu saja ya, ini lumayan lama. Nah, ini proses instalasinya sudah selesai. Kita raw bawah, lalu kita enter. Ini kita tunggu saja. Kalau nanti ada tulisan merah, teman-teman tinggal enter saja. Lalu kita tunggu saja sebentar. Nah, ini sudah selesai proses instalasinya. Lalu kita login. Lalu ini kita login. Enter, masukkan passwordnya. Jika teman-teman masukkan passwordnya,
ini tidak akan ada tampilannya. Nah, ini sudah selesai. Dan ini virtual machine kita sudah berhasil dibuat. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang power off atau mematikan virtual machine dan save. Nah, untuk mematikannya simpel banget sebenarnya. Teman-teman bisa langsung buka VirtualBox-nya. Teman-teman bisa klik. Teman-teman bisa langsung tekan close. Nah, di sini ada beberapa pilihannya. Yang pertama ada save the machine state. Nah, kalau misalnya kita pilih ini, maka nanti posisi virtual machine itu akan tetap seperti ini. Jadi ada di saat login seperti ini. Jadi nanti kalau kita nyalakan lagi itu langsung start seperti ini. Nah, ini saya coba close. Dan saya pilih yang ini, lalu off. Dia ini sedang save. Nah, perhatikan di sini statusnya dia save. Kalau misalkan kita start, itu nanti dia akan kembali ke posisi tadi. Kita coba start. Kita tunggu sebentar. Nah, ini kita kembali ke posisi tadi karena statusnya sudah di save, tapi misalkan kita close, kemudian pilih yang ini, yang power of the machine, maka nanti ketika kita nyalakan lagi, Ubuntu-nya akan bunting dari awal. Jadi nanti kita harus memasukkan username dan password lagi. Ini kita coba ya. Ini power off, lalu off, dan statusnya adalah power off. Nah, ini kita jalankan ini dan akan bunting dari awal. Jadi prosesnya relatif agak lebih lama daripada yang tadi. Dan nanti jika selesai bunting, kita harus memasukkan username dan password lagi. Ini kita login lagi, masukkan username-nya. Lalu masukkan passwordnya. Dan kita berhasil masuk lagi. Oke, jadi itu adalah perbedaan antara save dan power off. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu snapshot virtual machine. Snapshot adalah penandaan atau pembuatan titik pada status kita yang sekarang. Jadi ketika kita memiliki server, teman-teman bisa membuat atau menandai status server teman-teman yang sekarang. Nah, di sini terdapat server. Server ini memiliki 3 konfigurasi snapshot. Setelah snapshot terdapat perubahan konfigurasi, contohnya adalah salah satu konfigurasi yaitu 10.10.10.1. Nah, ketika melakukan perubahan ini terjadi error dan server tersebut bisa dengan mudah kembali ke status awal sebelum terjadinya error, yaitu ketika hanya terdapat 3 konfigurasi IP address atau checkpoint. Oke, kita langsung saja praktekkan di server yang sudah kita buat. Oke, ini kita login terlebih dahulu.
lalu masukkan passwordnya. Nah, di sini belum ada folder atau file apapun. Ketika kita melakukan perintah ls, ini nggak ada file apapun yang tertampil. Selanjutnya kita akan coba snapshot. Kita close, lalu power off. Kita klik ini, pakai snapshot. Lalu kita tekan tombol tag. Lalu masukkan nama. Default saja. Deskripsinya opsional. Default server ini kita akan coba running ya. Kita kembali ke details, lalu kita start. Kita klik enter, lalu login. Masukkan passwordnya. Lalu kita ketikkan ls. Nah, di sini belum ada file apapun. Kita ketikkan touch. txt. Nah, di sini saya akan membuat 3 file seperti ini. Ke enter, lalu ls. Kita close, lalu power off dan off. Sekarang kita coba kembali ke snapshot, lalu klik default, kita restore, kita off channelnya, lalu restore lagi. Nah, ini kita kembali ke details, lalu kita start, kita login lagi. Lalu masukkan password. Nah, ini kita akan coba ls. Apakah ada file? Nah, jika masih ada, artinya snapshot kita gagal, dan jika tidak ada, berarti berhasil. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi yang keempat, yaitu clone virtual machine, yang dimana clone VM ada kaitannya dengan clone virtual machine ada kaitannya sedikit dengan snapshot virtual machine. Clone virtual machine merupakan metode atau cara yang digunakan untuk menduplikasi atau membuat ulang server yang sudah kita miliki.
Jadi ketika kita punya satu server nih atau virtual machine dan kita mau buat lagi agar kita punya 2 atau 3 atau 4 virtual machine, ini kita nggak perlu menginstal ulang. Jadi kita cukup duplikasi satu server, diduplikasi atau dibuat ulang jadi 2 server. Jadi nanti server yang baru isinya akan sama dengan server yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kita langsung saja kita coba. Nah, di sini kita klik kanan, lalu klik clone atau ctrl+o. Ini kita next saja. Nah, ini ada opsi full clone dan linked clone. Apa bedanya? Kalau full clone ini dia menduplikasi seluruh konfigurasi atau isi yang ada pada VM kita, sedangkan linked clone dia hanya menduplikasi atau mengkloni konfigurasi pada snapshot terakhir. Ini saya pilih full clone saja, lalu next, lalu ini finish. Sedang memuat copy machine. Ini prosesnya enggak selama seperti kita membuat Ubuntu server yang baru. Nah, ini defaultnya dan ini cloningannya. Lalu kita start site. Lalu kita start saja apakah hostname-nya masih sama dan passwordnya seperti Ubuntu server yang sudah saya buat. Oke, kita tunggu saja. Ini kita tunggu saja. Dan ternyata hostname-nya masih sama. Dan ternyata hostname-nya masih sama ya, berarti duplikasi atau cloningannya berhasil. Kita coba masukkan passwordnya. Oke, login dulu. Kita login dulu. Lalu masukkan password. Dan ya, ini masih sama, berarti cloningannya sudah berhasil. Di video terakhir ini kita akan belajar mengenai export import virtual machine. Jadi ketika kita sudah mempunyai virtual machine itu, kita bisa ekspor, kemudian file tersebut bisa kita kirim ke siapapun dan siapapun bisa mengimportnya. Misal contohnya kita membuat kerjaan di laptop kita, kemudian nanti setelah membuatnya kita bisa ekspor, kemudian nanti kita bisa import di server kantor, asalkan sama-sama VirtualBox. Kita coba ekspor Ubuntu yang ini, atau bebas ya, karena Ubuntu dan Ubuntu 2 ini sama aja. Kita klik kanan, kita klik kanan, lalu ekspor. Ini bisa langsung next, ini finish. Oke, kita tunggu beberapa saat untuk proses ekspor. Oke, untuk sekarang proses ekspornya sudah selesai. Sekarang kita coba cek ke file. Kita ke dokumen. Ini kita masuk, kemudian di sini kita punya Ubuntu. Kita bisa langsung double klik. Ini kita buka di VirtualBox. Kita finish. Nah, ini sedang import Ubuntu-nya. Nah, ini sudah selesai importnya.
Di sini berganti menjadi Ubuntu 1 karena di sini kita sudah punya Ubuntu. Atau jika kita double klik, kita bisa ganti namanya ini menjadi Ubuntu 3. Ini kita klik kanan, lalu setting, dan remove namanya Ubuntu 3. Kita oke. Kita coba start. Ini kita tunggu beberapa saat. Kita login. Enter dan masukkan passwordnya. Dan kita berhasil masuk ke Ubuntu 3. Kita bisa clear, lalu enter, dan selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.